Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang pada hari ini saya bisa melanjutkan renungan firman Tuhan bersama-sama kepada seluruh umat Tuhan. Sebelum saya memulainya, saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi. Beberapa hari yang lalu saya menerima sebuah surat yang berisikan 2 lembar. Sebuah surat di lembar yang pertama adalah sebuah surat yang ditulis tangan oleh seseorang kepada saya. Dan surat yang kedua atau lembar yang kedua adalah sebuah pamflet yang bertuliskan bahasa Chinese, lalu di sana ada gambar Tuhan Yesus. Oleh karena saya tertarik dan saya penasaran dengan isi pada surat itu, saya mengambilnya dan menanyakan kepada teman saya untuk mengartikan apa artinya. Lalu di sana pada intinya dijelaskan bahwa mereka menawarkan sebuah pertolongan, mereka menawarkan sebuah bantuan. Jika ada sebuah bantuan yang dibutuhkan, kalau saya dalam masalah, saya bisa menghubungi mereka kapanpun karena mereka memberikan nomor telepon mereka. Lalu teman saya melanjutkan penjelasannya untuk saya bisa berhati-hati karena pada dasarnya mereka adalah penyesat-penyesat. Artinya mereka berusaha untuk mengambil simpati orang dan bisa mengikuti kepercayaan mereka. Mereka seolah-olah seperti seorang Kristen, lalu pada akhirnya mereka menyesatkan orang-orang percaya. Surat ini atau pengalaman ini mengingatkan saya kepada sebuah tanda-tanda akhir zaman. Matius 24, Yesus memberitahu bahwa begitu banyak nabi-nabi palsu, begitu banyak penyesat-penyesat akan muncul di hari-hari terakhir. Di sisi lain saya belajar daripada apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, di mana kita bisa mengalami sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu supaya kita tetap menang. Dan sesungguhnya kita adalah orang-orang pemenang meski mereka berusaha mengambil perhatian kita. Nah, disinilah kita akan belajar nasihat yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Apa yang dapat kita lakukan terhadap nabi-nabi palsu ini, terhadap mereka yang berusaha menyesat kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 5-6 berkata seperti ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah milik Allah. Kita berasal daripada Allah. Jika ada nabi palsu, jika ada orang-orang yang berusaha menyesatkan kita, kita tidak perlu takut karena kita adalah milik Allah. Sebagai seseorang yang menjadi bagian daripada Allah, sebagai seseorang yang menjadi milik Allah, kita diberi kemampuan untuk bisa membedakan manakah yang menyesatkan dan mana yang datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, kita juga diberi sebuah roh yang lebih besar dalam diri kita untuk kita bisa melawan mereka, untuk kita bisa mengerti bahwa mereka berusaha menyesatkan hidup kita. Jemaat Tuhan, antikris akan datang. Begitu banyak nabi-nabi palsu akan berdiri dan mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Allah, kita diberi sebuah roh yang lebih besar supaya kita bisa mengalahkan itu semua. Amin. Di ayat 6 dikatakan, kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Sekali lagi, supaya kita bisa menghadapi setiap nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang menyesatkan, kita mesti memiliki hubungan pribadi dengan Allah supaya kita bisa mengenal suara Allah. Ketika kita mengenal suara Allah, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ketika kita mengenal suara Allah, maka kita tahu bahwa orang-orang ini bukanlah orang-orang yang berasal dari Allah yang menyesatkan kita semua. Ketika kita mengenal suara Allah, kita tahu Tuhan akan memimpin kita kepada sebuah kebenaran dan kemuliaannya.
mari kita perlu hati-hati. Karena di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini, begitu banyak berusaha untuk menyesatkan, mengambil simpati orang percaya yang sesungguhnya untuk membawa kepada sebuah kebinasaan. Saya tutup dengan Matius pasal 7 ayat 15 dan 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saya berdoa kita semua bisa lebih dekat kepada Tuhan. Saya berdoa supaya kita tetap waspada terhadap pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu yang berusaha menyesatkan kita semua. Engkau adalah milik Allah. Percayai, Dia akan menuntunmu kepada kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Supaya kami bisa lebih awas Tuhan. Supaya kami lebih waspada. Di tengah akhir zaman ini, begitu banyak orang berusaha untuk mengambil perhatian kami, simpati kami, dan menuntun kami kepada sebuah kebinasaan, kepada sebuah penyesatan. Tuhan, biarlah kami semua dapat mengenal suara-Mu. Biarlah kami semua dapat mengetahui isi hati-Mu. Maka dari itu kami bisa terhindar, kami bisa berjaga-jaga ya Tuhan, dan kami tidak masuk kepada sebuah penyesatan. Tolong kami semua, karena kami adalah milik-Mu, maka Engkau akan memberikan kemampuan kepada kami, roh yang lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Tolong umat-Mu semua, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, Engkau adalah milik Allah. Maka dari itu, belajarlah dan kejarlah isi hati Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.